Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Miss Widi kita akan belajar muatan IPA tema 2 mengenai ciri khusus pada hewan. Anak-anak coba perhatikan dan amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Pasti setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus ini merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya, ya, yang disebut adaptasi. Berikut contoh ciri-ciri khusus beberapa hewan untuk bertahan hidup. 1. Cicak. Ciri-cirinya memiliki bantalan perekat pada telapak kakinya. Bantalan perekat menyerupai lapisan rambut yang lengket dan tampak seperti guratan yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda saat memanjat. Telapak kaki cicak memiliki daya isap yang kuat sehingga cicak dapat menempel di permukaan dinding. Kemampuan memutuskan ekornya yang disebut autotomi. Ekor yang terputus akan tetap bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuh. Pada saat itulah cicak akan menyelamatkan diri. Lidah yang panjang dan lengket. Nah, itu gambar cicak dan telapak kakinya ya anak-anak. 2. Kelelawar. Ciri-cirinya sayap kelelawar terbuat dari selaput tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Pada bagian atas sayap terdapat cakar yang digunakan untuk menggantung di dinding gua atau pohon. Termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan atau beraktivitas pada malam hari. Kelelawar tidur pada siang hari dengan cara yang unik, yaitu menggantung dengan badan terbalik atau kepala berada di bawah. Kemampuan ekolokasi. Kelelawar menggunakan sistem sonar untuk mengetahui letak suatu benda pada malam hari dengan tepat. Nah, itu gambar kelelawar sedang tidur ya di siang hari. Kemudian 3. Unta. Ciri-cirinya merupakan hewan mamalia, hidup di gurun pasir yang gersang dan panas, dapat berjalan dalam waktu yang lama tanpa air dan makan, dapat mengangkut beban yang berat. Tubuh unta memiliki beberapa keunikan seperti memiliki punuk untuk menyimpan cadang makanan dalam bentuk lemak, bulu mata yang panjang dan 2 lapis kelopak yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan pasir, banyak minum dan sedikit berkeringat berfungsi untuk bertahan hidup di gurun, kaki panjang dan telapak kaki yang tebal sehingga tidak mudah terperosok di pasir dan melindungi diri dari pasir yang panas. Nah, itu contohnya ya unta. 4. Bebek. Ciri-cirinya dapat mencari makanan di air dan lumpur, kaki berselaput untuk berenang dan memudahkan berjalan di lumpur. Mempunyai lapisan minyak pada bulu yang berfungsi agar bulunya tidak basah ketika berada di air. Nah, itu contoh ya anak bebek itu. 5. Burung hantu. Ciri-cirinya termasuk hewan nokturnal, menggunakan penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk menemukan mangsanya. Kedua mata menghadap ke depan dan hampir tidak bisa digerakkan. Namun leher lentur sehingga dapat memutarkan kepalanya untuk melihat ke segala arah. Nah, itu contoh gambar burung hantu. 8. Bunglon. Ciri-cirinya memiliki lidah yang panjang dan lengket, memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit disebut mimikri. Nah, itu gambar bunglon ya. 9. Ular. Ciri-cirinya tubuh panjang dan bergerak dengan menggunakan perutnya. Indera penciuman yang tajam. Ular tidak menggunakan hidung untuk mencium bau mangsanya, tetapi menggunakan lidah. Organ pembau khusus yang dimiliki ular terdapat di langit-langit mulut, disebut dengan organ Jacobson ya. Nah, itu gambar ular. Nah, cara hewan bertahan hidup. Ada banyak alasan atau tujuan hewan melakukan adaptasi. Di antaranya adalah 1. Adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. 2. Adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh. Nah, untuk penjelasannya berikut ini anak-anak. Nah, 1. Adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Makanan setiap hewan berbeda-beda. Untuk menyesuaikan dengan jenis makanannya, hewan memiliki alat tubuh yang khas. Contohnya pada burung ya. Burung melakukan adaptasi dengan memiliki bentuk paruh dan kaki yang berbeda-beda. Nah, itu lihat itu bentuk paruh burung ya. Nah, anak-anak perhatikan
Dan simak itulah pada gambarnya, perhatikan ya. Bentuk paruh, pemakan biji itu burung pipit, pemakan daging elang. Nah itu ya, nanti penjelasannya berikut. Nah, paruh burung pipit berbentuk pendek dan kuat untuk memecah biji-bijian. Paruh burung elang berukuran besar, runcing, dan ujungnya melengkung untuk mengoyak daging. Paruh bebek berbentuk sudu atau dayung untuk mempermudah mencari makanan di lumpur. Paruh burung pelatuk kuat, runcing, dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan serangga yang ada di dalamnya. Paruh burung pelikan berukuran besar dan paruh bagian bawah memiliki struktur seperti kantong untuk menyimpan makanan berupa ikan. Paruh burung kolibri berukuran kecil, runcing, dan panjang untuk menghisap nektar. Bentuk kaki burung juga berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak perhatikan ya, gambar dari bentuk kaki kakak tua, ayam, elang, pipit, bebek, dan burung pelatuk itu ya. Kaki bebek mempunyai selaput di antara jari kakinya, digunakan untuk berjalan di lumpur dan membantu saat berenang. Nah, itu gambarnya ya. Kaki ayam berbentuk panjang dan tegak, digunakan untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Nah, itu gambarnya ya. Kaki burung elang berbentuk pendek dan memiliki cakar yang tajam, digunakan untuk mencekram mangsanya. Kemudian kaki burung kakak tua mempunyai 2 jari yang mengarah ke depan dan 2 jari yang mengarah ke belakang, digunakan untuk memanjat dan memegang makanan. Nah, itu gambarnya. Kaki burung pelatuk mempunyai 2 jari yang mengarah ke depan dan 2 jari yang mengarah ke belakang, digunakan untuk memanjat. Nah, itu ya. Kemudian kaki burung pipit memiliki jari yang panjang dan terletak dalam satu bidang datar, digunakan untuk hinggap pada ranting-ranting pohon. Nah, itu gambar burung pipit. Adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh. Sebagian hewan beradaptasi terhadap serangan musuh menggunakan alat tubuhnya. Dan sebagian lagi ada yang melindungi diri dengan tingkah lakunya. Contohnya, nah itu bunglon ya anak-anak. Mengubah warna tubuh menyerupai lingkungan sekitarnya ya untuk menipu musuhnya. Kemudian itu gambar walang sangit beradaptasi dengan mengeluarkan bau yang menyengat ya supaya musuhnya dengan mencium baunya menghindar ya, takut. Kemudian ada harimau memiliki kuku dan gigi yang tajam untuk menyerang mangsa dan musuhnya. Kemudian ada belalang daun. Bentuk tubuh mirip dengan daun membuat tubuhnya tersamar dan musuh tertipu. Kemudian ada kijang, mempunyai tanduk yang runcing dan kuat untuk menyerunduk musuhnya saat menyerang. Nah, itu gambar cumi-cumi dan gurita. Beradaptasi dengan mengeluarkan cairan seperti tinta saat diserang musuh, sehingga menyebabkan airnya menjadi keruh ya, sehingga musuh tidak dapat melihatnya. Itu kesempatan cumi-cumi dan gurita untuk melarikan diri ya. Kemudian itu ada siput. Memiliki pelindung tubuh yang keras ya, cangkang. Kalau ada musuhnya, dia akan masuk ke dalam cangkangnya ya. Kemudian ada kalajengking, kelabang, lebah. Beradaptasi dengan cara mengeluarkan bisa atau racun melalui sengatannya. Kemudian ini ada kecoa, ada musang, ada kumbang. Yang beradaptasi dengan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Ya, sekian dari penjelasan Miss Widi untuk hari ini anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih.